Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu saya saat ini. Oke, sekarang saya akan mendemokan program face distance gitu ya, atau uh, secara fungsi ini bertujuan untuk menaksir barangkali ya, menaksir atau memperkirakan jarak muka dengan kamera laptop gitu, kalau di saya dengan kamera webcamnya gitu, atau sumber gambarnya begitu, sumber inputan gambarnya ya. Mungkin uh, saya langsung demokan saja. Pertama-tama pastikan dulu kita sudah berada di environment Python-nya gitu ya, Python main.py. Oke, harusnya sudah tampil. Nah, oke, ini di sini ya dikatakan jarak saya dengan kamera itu estimasinya sekitar 40 cm. Kalau saya mundur dikit, oh katanya 60, 57. Kalau lebih mundur lagi, coba biasa sampai berapa nih? 80 cm, 70. Oh ya, namanya juga taksiran gitu ya. Jadi enggak akurat gitu, dan mungkin bisa dipastikan enggak akurat gitu, dan kalau lebih dekat juga ya mulai ini ya, uh, berubah juga nilainya jadi lebih kecil. Jadi makin dekat jarak muka saya dengan kamera gitu. Nah, mungkin sedikit penjelasan tentang fenomena yang terjadi di sini gitu ya, tentang bagaimana program ini bisa berjalan di Python. Saya membuatnya di Python. Jadi yang pertama itu import CV, itu ini jelas program atau sintak untuk memanggil library OpenCV Python gitu ya. Dan di sini saya hanya menggunakan library computer vision saja gitu. Uh, Menggunakan library computer vision OpenCV gitu, OpenCV 2 begitu. Tidak ada library lain lagi. Jadi di baris pertama ini untuk mengimport OpenCV, dan yang keempat, baris keempat ini salah satu baris yang paling penting, dia itu untuk memanggil atau apa ya istilahnya, menyimpan model Cascade frontal face ini ke dalam variabel face cascade, face underscore cascade. Nah, jadi secara sederhana mungkin ya, kalau saya itu menyebutnya cascade frontal face ini adalah model atau apa ya, boleh dikatakan ya model AI lah ya, model AI untuk mendeteksi bagian muka saja gitu, utamanya bagian depan muka, frontal face default. Nantinya ada banyak model-model lain lagi gitu yang bisa apa digunakan oleh OpenCV Cascade Classifier ini. Nanti ada untuk mendeteksi mata, mendeteksi iris, mendeteksi keseluruhan kontur muka, hidung, bibir, dan macam-macam lah gitu. Itu tergantung uh, model AI-nya gitu. Model AI yang dibuat dengan, boleh dikatakan algoritma lah ya, algoritma Cascade ini. Dan apa, algoritma Cascade ini boleh dikatakan adalah algoritma AI yang paling ringan gitu untuk menjalankan program computer vision gitu. Karena uh, for your information aja nih ya, kalau dari sumber-sumber yang saya dapatkan, Cascade ini juga digunakan di perangkat handphone kita gitu, perangkat handphone, perangkat laptop, untuk mendeteksi muka kita gitu. Jadi dia sudah teruji di apa, di lapangan lah ya, performanya dia udah bisa berjalan untuk mendeteksi muka, uh, dan seperti itu. Jadi kedepannya mungkin ada rekan-rekan yang mau mencoba menggunakan Cascade untuk mendeteksi hidung, mata, dan sebagainya, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau sekarang karena target program ini adalah untuk mendeteksi muka, mendeteksi jarak saya dari kamera, jadi saya cukup untuk menggunakan model pendeteksi muka saja, seperti itu.
Nah, selanjutnya di baris ketujuh ini itu adalah untuk mendeklarasikan istilahnya, mendeklarasikan uh, input gambarnya gitu. Nah, di sini karena saya menggunakan webcam, saya menggunakan sintak chief itu video capture 0 gitu. 0 ini adalah indeks dari webcam kita gitu. Jadi barangkali kedepannya ada rekan-rekan atau siapapun yang memiliki webcam lebih dari satu di perangkatnya, silakan diubah indeksnya. Di sini biasanya nih ya, dia akan naik per satu bilangan gitu. Jadi kamera pertama itu yang 0, nanti kalau nambah lagi kamera eksternal gitu kalau di laptop, nanti jadi indeksnya satu. Kalau kameranya ada 3, 2 dan seterusnya gitu. Cuman mungkin di beberapa kasus atau dan di beberapa perangkat eh, indeks itu jadi agak loncat-loncat lah. Dari 0 langsung 2, langsung 4 atau bagaimana. Itu eh, kasus-kasus yang agak jarang lah. Cuman itu terjadi di perangkat saya gitu. Nah, yang ketiga ini variabel untuk apa ya istilahnya mendeklarasikan rata-rata muka manusia gitu. Nah, ini dikatakan 20 cm gitu. Ya, kalau misalnya apa kita menggunakan sampel muka orang Arab mungkin ya lebih lebar-lebar ya nanti silahkan disesuaikan jadi 25 atau berapa. Atau mungkin orang-orang yang apa rata-rata mukanya kecil disesuaikan saja ukuran lebar mukanya gitu. Dan di sini ini adalah baris-baris program apa sebutannya itu uh, pengolahan citranya lah ya. Di sini ini untuk apa mengambil gambar tadi dari uh, video capture dan yang selanjutnya adalah baris-baris pengolahan citra mengubah gambar dari yang berwarna menjadi hitam putih. Lalu ada ini untuk mendeteksi wajahnya tadi memanggil model face detection-nya gitu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah ini. Nah, baru saja sampai di baris ini, baris 22 sampai baris 33 ini, di sini ada proses penghitungan jarak juga gitu. Ini chief itu rectangle ini untuk membuat bounding box yang warna putih ini. Lalu focal length juga variabel yang istilahnya berbeda-beda begitu ya, tergantung jenis kameranya gitu. Kalau di keterangannya di sini focal length kamera gantilah dengan focal length itu jarak fokus kamera kita gitu yang pastinya itu beda-beda gitu tergantung jenis kameranya. Jadi nanti silakan eksperimenkan gitu dan lihat perbedaannya disesuaikan lah gitu dengan kondisi di lapangannya bagaimana. Lalu di sini, nah ini bagian yang paling pentingnya, dia adalah pengkalinya begitu ya. Pengkali untuk uh, apa mengetahui jarak muka kita gitu. Jadi secara teori begitu ya, secara teori dia itu program ini jarak ini didapatkan dari panjang bounding box ini. Nah, jadi kalau jarak muka saya jauh, otomatis lebar dari bounding box ini akan mengecil. Nah, nilai bounding box ini kita kalikan, kita olah lah begitu ya, kita olah sehingga dia bisa mengestimasikan jarak muka kita gitu. Begitu pula jika sebaliknya, semakin kita mendekatkan wajah, bounding box semakin lebar dan akhirnya kita bisa mengetahui jarak, estimasi jarak dari muka kita. Ya begitulah secara teori. Jadi yang dimainkan adalah lebar dari bounding box ini. Nah, untuk selanjutnya ini untuk menyimpan teks gitu, sintak untuk menyimpan teks di bounding box ini. Dan yang terakhir adalah sintak untuk menampilkan dalam satu frame gitu. Satu frame gambar gitu ya. Begitu. Dan yang terakhir adalah huruf Q untuk menghentikan program. Saya tekan Q dan program pun mati begitu ya. Dan ini adalah apa
untuk menjalankan uh, untuk menutup jendela dari window kita gitu ya, ketika kita sudah menyelesaikan baris programnya dengan menekan huruf Q. Nanti window-nya akan ditutup dan dimatikan gitu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Untuk source code-nya saya akan simpan di link YouTube ini, dan kalau mau searching juga ada di Simple System Nur GitHub. Nah, ini adalah repository saya gitu ya, yang menyimpan koleksi-koleksi program Python yang sekiranya saya banyak gunakan di project-project saya begitu. Di sini di Face Distance. Jadi silakan gunakan, silakan berkreasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian. Di sini sudah ada Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.